Selama ini cerita-cerita dari atau bisa dibilang karya-karya klasik dari Sumatera Barat itu selalu bercerita tentang masalah adat kan. Masalah adat yang kayaknya itu nggak selesai-selesai dan selalu dibahas dengan penuh emosi oleh para penulisnya. Kali ini bisa dibilang saya sebagai pembaca tidak terlalu emosional dengan apa yang dibahas oleh buku ini, maksudnya secara adat ya. Tapi justru saya kesel banget sama tokoh utama dari si cerita ini. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutan Sati. Oke, tokoh utama di kisah ini namanya Midun. Midun ini adalah seorang pemuda yang tampan, baik hati, pokoknya dia benar-benar pemuda yang bisa dibilang memenuhi 10 prinsip dasar dharma gitu kan. Nah, untuk orang yang sesempurna itu tentu saja ada orang yang iri sama dia, dan orang yang iri ini namanya adalah Kacak gitu. Jadi ceritanya diawali sama mereka tuh lagi ada pertandingan, nama pertandingannya sepak raga gitu. Saya kurang paham ya, apakah sepak raga ini sepak bola atau sepak takraw gitu. Pokoknya intinya di sini diceritakan bahwa pertandingannya itu adalah sepak raga. Pada saat pertandingan ini terjadilah baku hantam karena hal-hal yang ya sepele gitu. Terus beberapa hari kemudian pas panen, biasanya kan warga desa itu akan menolong orang gitu. Jadi misalnya sekarang lagi panennya siapa, ntar warga desa nolongin, nanti gantian gitu. Ternyata yang ngebantuin panen dari keluarganya si Midun ini lebih banyak daripada yang ngebantuin panen keluarganya si Kacak gitu. Nah ini bikin lama-lama tambah bikin Kacak itu sebel banget sama si Midun. Masalahnya kan si Kacak ini sebetulnya adalah orang yang secara posisi lebih kuat ya. Dia seorang bangsawan gitu, dia lebih kuat tuh. Maka dia ya bisa dibilang berusaha untuk mengakali gimana sih caranya menganiaya si Midun ini gitu. Nah yang ya kalau zaman sekarang mungkin si Midun ini dibully gitu, pokoknya apa-apa gitu dikerjain segala macam. Tapi masyarakat itu tetap lebih suka sama si Midun gitu, dan bagi Kacak itu menghina dia banget gitu, karena kok si Midun lebih dihormati nih sama orang gitu. Si Midun ini sebenarnya ada yang ngejaga gitu, yang ngejaga itu adalah ayahnya sendiri dan guru silatnya. Dia tuh bisa dibilang adalah anak sayangan dari guru silatnya. Tapi dengan berbagai hal gitu, dengan berbagai cara, akhirnya si Kacak ini berhasil lah untuk menjebak si Midun. Si Midun akhirnya harus masuk penjara gitu kan. Dia menjadi orang tahanan, atau lebih tepatnya menjadi orang hukuman namanya. Nah kemudian Midun dibawa ke penjara dan dia dihukum selama beberapa waktu lah di sana. Tapi ternyata si Midun ini pada saat menjadi hukuman, jadi orang hukuman itu, dia justru kenal sama orang yang sangat dihormati di tahanan itu. Bukan hanya dihormati, tapi si orang tahanan itu juga sangat disegani oleh seluruh penghuni penjara, termasuk sipirnya juga. Petualangan Midun tuh nggak nyampe di sini ya. Dia justru pada saat menjadi orang hukuman ini, dia berkenalan dengan seorang nyai, dengan putrinya Halimah. Nyai itu kita kan udah pernah bahas ya beberapa kali. Nyai itu adalah seorang perempuan yang diambil sebagai gundik oleh seorang laki-laki Belanda. Biasanya awalnya pejabat Belanda, tapi kemudian mungkin ada pejabat-pejabat Indonesia, orang-orang pribumi juga ikut-ikutan ngambil nyai gitu. Orang Belanda pindah ke Indonesia, dia tidak bawa istri gitu, karena dulu perjalanannya adalah perjalanan laut yang jauh, pertama. Yang kedua adalah ya mungkin
mereka di sini hanya mau bisnis atau hanya ada tugas dari negara gitu, sehingga mereka tidak tidak kebiasaan untuk membawa keluarga. Orang Belanda itu beda dengan orang Inggris yang ketika dia pergi ke negara jajahan, misalnya dia dibawa ke negara jajahan, biasanya dibawa keluarganya, sementara orang Belanda tidak, dia sendiri aja gitu. Jadi keluarga biasanya tetap di Belanda. Tapi kan dia tetap membutuhkan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka di Indonesia dia ngambil perempuan yang tidak dinikahi secara resmi, tapi kedudukannya disebut nyai gitu. Nah, nyai ini dia punya anak namanya Halimah. Jadi Halimah ini bukan anak dari si orang Belanda itu ya. Jadi nyai ini dulunya udah bersama laki-laki lain dan sudah punya anak gitu. Si Halimah ini takut sekali gitu bahwa ayah tirinya ini atau ya orang yang menggudik ibunya ini, dia tuh sebenarnya bermaksud jahat kepada si Halimah. Jadi Midun kan dia tidak terlalu lama di penjara. Kemudian ketika dia selesai menjadi orang hukuman itu, dia kemudian mengantarkan Halimah ke Bogor. Jadi gini, Halimah itu ibunya kemudian meninggal dunia. Halimah kan nggak tahu mau kemana lagi. Yang dia tahu ibunya tuh dekat dengan si Midun. Kemudian dia mintalah si Midun untuk nganterin dia nyari keluarganya, nyari ayahnya di Bogor. Nah, kemudian si Midun sih dia pergilah selain nganterin si Halimah. Jadi si Midun ini mikir bahwa kayaknya mungkin saya lebih baik mencari peruntungan baru gitu di Bogor daripada saya pulang ke tempat saya gitu. Nanti dia akan bermasalah lagi sama si Kacak itu. Sementara itu sebenarnya keluarganya Midun itu di Padang itu atau di Sumatera Barat itu dia benar-benar mereka mengharapkan Midun tuh cepat pulang karena di sana ayah Midunnya itu sakit parah gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika ayahnya nanti meninggal dunia, ada kemungkinan bahwa ibunya dan adik-adik Midun tuh akan terusir gitu kalau Midun tuh nggak pulang gitu. Karena secara adat seperti itu. Seperti tadi saya bilang ya, bahwa buku yang ini sih tidak terlalu banyak pertentangan dengan adat ya. Ini lebih ke masalah pribadi antara Midun sama Kacak. Kacak itu sebel banget sama Midun. Tapi yang bikin saya kesal sebenarnya di sini, yang bikin emosi, bikin jengkel saya itu bukan Kacaknya, justru si Midunnya gitu. Midun itu orang yang nggak tahu ya, dia tuh tahu kalau si Kacak itu nggak suka sama dia, dia tahu kalau Kacak itu berusaha menjebak dia, tapi tahu dia tetap aja gitu berasa polos gitu. Padahal bisa aja loh gitu. Misalnya ada satu momen dimana si Midun itu bisa dijebak gara-gara dia harus nolongin orang gitu. Dan kenapa dia bisa dijebak? Tapi tetap aja dia yang maju gitu. Dan majunya nggak sama yang lain sehingga tidak ada saksi. Misalnya padahal dia bisa aja loh bilang sama temennya, coba dia kasih tahu aja temennya, tolong kita sama-sama lah tolong ini. Enggak, dia tetap maju gitu. Jadi orangnya itu mengesalkan, maksudnya dalam artian kalau saya mungkin ya ada di situ akan saya bilang, kamu tuh sok mau jadi pahlawan banget sih, emang nggak bisa orang lain yang ngerjain? Kan kamu tahu sendiri kalau dia tuh benci sama kamu dan dia pasti akan menjebak kamu, tapi tetap dia maju sendiri gitu. Itu yang pertama deh. Yang kedua, hal yang bikin saya gregetan mungkin salah satunya adalah orang-orang di sekitar Midun itu gimana ceritanya mereka tuh bisa percaya aja gitu sama Midun. Misalnya contohnya, oke lah kalau misalnya orang-orang di kampungnya mereka udah ngerti Midun itu gimana, mereka ngerti orang tuanya itu seperti apa gitu ya. Tapi misal contohnya nih, ketika Midun dibawa oleh sipir polisi ke penjara gitu, dan perjalanan penjara kan tentu saja nggak kayak sekarang, perjalanan ke penjara itu lama gitu kalau dulu. Nah, si Midun ini ceritalah sama sipir polisi bahwa kejadian sebenarnya begini-begini. Kemudian sipir penjaranya itu merasa iba sama dia dan kemudian menolong dia gitu. Saya
nggak kepikiran gitu, kok bisa orang percaya aja. Saya kalau ketemu sama orang dia itu napi, kemudian dia cerita bla 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 begini, saya nggak langsung percaya gitu kan. Kecuali nih misalnya saya ngobrol sama seseorang yang udah dikenal atau apalah gitu, yang kita tahu dia punya kedudukan yang bisa dibilang terhormat walaupun tidak kaya ya, misalnya dia tuh seorang yang punya profesi yang terhormat gitu, terus kemudian dia cerita, mungkin kita bisa percaya. Tapi kalau seorang napi, apakah kita langsung percaya sama dia? Dan Midun itu setiap kali ketemu orang dia cerita panjang lebar tentang masalahnya dia, tentang di kampungnya, tentang segala macam, sehingga yang nggak heran kalau ternyata si Midun itu pada akhirnya emang orang yang jadi gampang untuk dibohongi orang, karena dia gampang percaya, tapi juga dia membuat orang bisa lah menipu dia gitu dengan kepolosannya dia. Kayak baca buku ini sebenarnya cukup menyiksa ya buat saya, karena bagi saya sih cukup menarik ceritanya. Cuma ada hal-hal yang mungkin salah satunya adalah sifat-sifat Midun ini yang bikin saya gregetan dan malas gitu untuk lanjutin, dan sempat berhenti seminggu, kemudian saya lanjutkan lagi, kemudian berhenti lagi, sehingga baca buku ini menjadi lama sekali gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang perlu diperdebatkan, ada pendapat saya yang salah, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.